Jumpa kembali untuk para pemirsa di mana saja Anda berada, para sahabat. Di sini saya akan meliput lokasinya ada di Makam Garung. Nanti kita lihat sama-sama ya lokasinya seperti apa. Saya akan menceritakan tentang antara kehidupan nyata dan kehidupan lain. Yang pertama, di sini Makam Garung letaknya ada di Desa Pener, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Kebetulan posisi Garung atau Makam Garung letaknya ada di ujung selatan Desa Pener. Itu searah dengan Desa Dermasuci dan Lebak Siu. Termasuk sebelum nyampe ke Lebak Siu mengarah ke Gunung Tanjung. Jadi saya akan menceritakan kisah nyata dari Makam Garung yang dikatakan di sini adalah angker. Yang pertama, saya meliput beberapa orang yang memang kebetulan pengalaman sering diganggu tentang pocong. Pada dasarnya adalah jin yang bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai pocong, bisa menyerupai cewek cantik. Terbukti setelah saya liput, kebetulan di sini ada jalan, ya, jalan raya sejajar dengan pengairan yang mengarah dari ujung Gunung Tanjung atau Lebak Siu sampai ke Penusupan, Depok, dan seterusnya. Nah, yang saya akan bicarakan adalah khusus di Makam Garung. Makam Garung ini sebelahnya ada jalan. Nah, aktivitas orang-orang yang ke sawah atau kemana saja yang melewati jalan sini, setiap jam tengah hari atau menjelang pagi, menjelang malam, ini kebiasaan jin suka mengganggu. Misalnya pagi hari, banyak orang lari pagi menuju Lebak Siu atau kaki Gunung Tanjung, suka ada pocong melintang di jalanan. Terkadang lagi duduk uncang-uncang, bersuara seram. Dan yang kedua, kadang orang habis dari sawah pakai sepeda, tiba-tiba ada yang bonceng. Nggak boleh, tiba-tiba tahu-tahu udah bonceng aja. Ya itulah bangsa jin. Nanti akan kita ceritakan sambil berjalan. Mari kita saksikan sama-sama seperti apa lokasinya dan dari mana kejadiannya, kronologinya seperti apa. Jangan lupa subscribe, pencet lonceng, jempol. Terima kasih yang sudah mengakses video saya. Mudah-mudahan supaya tidak penasaran, silakan tonton sampai habis. Bagaimana kesimpulannya? Silakan komentar. Di sini bukan hanya sekedar menceritakan, tapi kisah nyata, baik dari pribadi saya juga banyak orang yang memang kejadian nyata seperti saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum. Di sini tempat salah satu pocong yang melintang. Kebetulan pas pintu masuk makam Garung. Ini jalan raya. Ini jalan pengairan. Maksudnya kali pengairan ya. Nah, yang sering mengganggu di sini. Kadang di ujung sono, kadang melintang di sini. Suaranya berbeda-beda, kadang seram, kadang menyerupai suara manusia. Dengan kalimat, "Mas, melu mas, melu bonceng mas. Mas ikut dong mas, ikut bonceng mas." Ada yang berani boncengin, tiba-tiba di perjalanan berbeda suara. Otomatis yang bonceng merasa takut. Dengan sebisa-bisanya dia mempercepat perjalanan sepedanya hingga sampai terjatuh. Nah, itu salah satu kejadian kisah nyata orang pertama. Kalau akan saya ceritakan untuk saya pribadi, pada saat jalan-jalan di daerah sini, kalau ini kan posisinya lokasinya udah bagus ya, ada tembok. Kalau dulu masih benar-benar alami dan katakanlah di sini pohon besar. Di sini belum ada makam. Ini makam baru ada di sini. Ini ada penambahan makam sebelah sini. Padahal di sini nih dulu masih sawah. Dan tanah pun masih agak terlalu dalam ke bawah ya. Di sini banyak pohon besar, kebanyakan pohon randu. Menurut pengalaman yang punya sawah, itu ada beberapa pohon besar, sering banyak orang punya tujuan lain, memperkaya diri, katakanlah nyiprit. Jadi kalau orang yang di sawah, yang punya sawah itu udah terbiasa barangkali. Orang lagi duduk di situ, di bawah pohon, lagi bar kemenyan, sesaji dan lain sebagainya. Nanti setelah 3 hari dia udah menghilang. Itu artinya dia udah berhasil. Di sini kebanyakan dikenal muja dengan wujud monyet dan babi, tapi lebih ke wujud babi. Ini hanya sekilas aja mengenai pemujaan ya, karena lokasi kebetulan sama. Nah, saya kembali menceritakan tentang masalah kisah nyata saya pribadi. Pada saat pocong itu muncul, kadang-kadang wujud cewek cantik, kadang-kadang bapak-bapak, ya seperti layaknya manusia, pura-pura nanya mau kemana, pura-pura ikut bonceng, terus kadang-kadang nakut-nakutin orang yang lagi lari pagi dengan suara yang seram. Ikut dong, ikut dong. Ya seperti itulah suaranya. Jadi kisah yang kedua, ada beberapa orang yang kerjanya di sawah. Kadang-kadang habis maghrib baru kembali ke rumah. Kebiasaan mereka itu karena waktunya sholat maghrib ya, pada sholat di pinggir kali. Di situ memang udah ada spesial tempat buat sholat. Mereka ngambil wudhu di kali. Kadang ada yang ngikutin sholat.
Dan setelah itu bukan hanya ikut sholat aja, dia langsung menghilang. Tiba-tiba si bapak habis sholat kembali berjalan ngambil sepeda, tiba-tiba ada yang menghalangi dengan kata-kata, "Bang, ikut dong bang, bang ikut." Itu wujudnya cewek cantik. Kalau orang di sawah itu memang udah biasa diganggu, jadi dia nggak merasa kaget atau takut. Paling dengan suara lirih menjawab, "Mau kemana? Saya mau pulang." "Nggak apa-apa bang, ikut dong." Udah, si bapak cuek aja, jalan aja. Tiba-tiba udah bonceng dengan suara yang seram. Udah, si abang buru-buru langsung sampai jungkir balik karena saking ketakutannya, padahal udah terbiasa. Yang bikin si bapak tuh kaget, tiba-tiba kok bonceng. Itulah kehidupan lain, terutama kehidupan jin. Sekalipun kita menghindar, tetap saja yang namanya kehidupan dunia lain bisa di mana, totonya di mana, totonya bonceng. Padahal kita udah nggak memberikan kesempatan untuk bonceng. Itulah sekelumit kisah nyata dari misteri makam Garung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.